Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tugas 1 kecerdasan komputasional. Saya di sini mengambil studi kasus berjudul menentukan predikat pegawai dengan menggunakan fuzzy inference sistem Tsukamoto. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan beberapa hal yang tidak dapat kita jelaskan ukurannya secara tepat, seperti tingkat kebaikan seseorang, tingkat kebahagiaan, dan lain-lain. Dalam hal ini juga berkaitan dengan kinerja suatu pegawai, baik atau buruknya, tidak ada yang mampu mengukur secara akurat apakah pegawai tersebut benar berkinerja baik atau sebaliknya. Oleh karena itu, kita dapat memanfaatkan logika fuzzy. Sistem fuzzy adalah sebuah sistem yang dibangun dengan definisi, cara kerja, dan deskripsi yang jelas yang berdasar pada teori logik fuzzy. Sedangkan inference system adalah aturan dalam algoritma fuzzy dengan menggunakan if-then. Dan metode Tsukamoto merupakan hasil dari logik fuzzy yang didefusifikasikan. Pada kasus ini adalah predikat mengenai baik atau tidaknya sebuah pegawai. Dalam penelitian ini menggunakan 4 variabel sebagai parameter logik fuzzy, yaitu hasil produksi, produk NC, absensi, dan nilai konduite. Desain membership function atau kurva dan fungsi keanggotaan. Digunakan 4 variabel input, yaitu 1 hasil produksi, produk NC, absensi, 4 nilai konduite, dan 1 variabel output, yaitu kemampuan produksi. Variabel hasil produksi terdiri dari 3 himpunan fuzzy. Pengambilan data berdasarkan laporan produksi harian pegawai, maka didapatkan nilai minimal, maksimal, dan mid, yaitu seperti kurva ini. Data tertinggi itu 2901 dan data terendah 2400. Titik T 2901 dikurangi 2400 bagi 2 sama dengan 2050,5 plus 2400 sama dengan 2650,5 dibulatkan 2651. Kemudian titik A 2651 dikurangi 2400 dibagi 2 sama dengan 125,5 ditambah 2400 sama dengan 2526 dibulatkan menjadi 2526. Titik B 2901 dikurangi 2651 dibagi 2 sama dengan 125,5 plus 2651 sama dengan 2776,5 dibulatkan 2777. Lalu dimasukkan ke dalam fungsi keanggotaan berdasarkan persamaan linear naik. Karena variabel hasil produksi memiliki karakteristik yang sesuai dengan persamaan linear naik, yaitu semakin tinggi nilai variabel maka akan semakin baik, begitu pula sebaliknya. Dan di sini produksi rendah itu 2400 sampai 2651. Rendahnya 1, kurang dari 2400, 2651, 2400 di antara 2400 dan 2651. Lalu dibagi 251, 0, lebih dari 2651. Lalu produksi normalnya 2526 sampai 2777. Himpunan normalnya 0 kurang dari 2526. Lalu W min 2526 di antara 2526 dan 2651 dibagi 125. 2651 min W 2651 di
W di antara 2651 dan 2777 dibagi 126. 0, lebih dari 2777. Produksi tinggi 2651 sampai 2901. 0, W kurang dari 2651. W kurang W min 2651, 2651, W di antara 2651 dan 2901 dibagi 250. 1, lebih dari 2901. Variabel produk NC-nya juga terdiri dari dua himpunan fazi. Pengambilan data ini berdasarkan data produksi part repair, maka didapatkan nilai max, min, dan mid, yaitu seperti kurva di sini. Data tertingginya 82 dan data terendahnya 1. Titik T 82 dikurangi 1 dibagi 2 sama dengan 40,5 plus 1 sama dengan 41,5 dibulatkan 42. Titik A 42 min 1 dibagi 2 sama dengan 20,5 plus 1 sama dengan 21,5 dibulatkan 22. Titik B 82 min 42 bagi 2 sama dengan 20 plus 42 sama dengan 62. Lalu dimasukkan ke dalam fungsi keanggotaan berdasarkan persamaan linear turun. Karena variabel produk NC memiliki karakteristik yang sesuai dengan persamaan linear turun, yaitu semakin rendah nilai variabel maka akan semakin baik. Begitu pula sebaliknya. NC sedikit 1 sampai 62 maka himpunannya 1, kurang dari 1. 62 min X berada di antara 1 dan 62. 61 per 61. 0 lebih dari 62. NC banyak 22 min 82. 0 kurang dari 22. X min 22, 2, X di antara 22 dan 82 per 60. 1 lebih dari 82. Variabel absensi terdiri dari dua himpunan fazi. Pengambilan data berdasarkan absensi karyawan, maka didapatkan nilai max, min, dan mid, yaitu data tertinggi sama dengan 22 dan data terendah 18. Titik T 22 min 18 per 2 dibagi 2 sama dengan 12, 18 sama dengan 20. Titik A sama dengan 20 min 18 bagi 2 sama dengan 1 plus 18 sama dengan 19. Titik B 22 min 20 dibagi 2 sama dengan 1 plus 20 sama dengan 21. Lalu dimasukkan ke dalam fungsi keanggotaan berdasarkan persamaan linear naik. Karena variabel absensi memiliki karakteristik yang sesuai dengan persamaan linear naik, yaitu semakin tinggi nilai variabel maka akan semakin baik. Begitu pula sebaliknya. Absen biasa 18 sampai 21. Y biasa 1,1. Y kurang dari 18. 21 min Y 18. Y di antara 18 dan 21 per 61. 0 lebih dari 21. Absen rajin itu 19 sampai 22. Himpunannya yaitu 1 kurang dari 19. Y min 19, 19, Y di antara 19 dan 22 per 3. Lalu 1 lebih dari 22. Variabel nilai konduit T itu juga terdiri dari dua himpunan fazi. Pengambilan data berdasarkan nilai pelanggaran yang dilakukan pegawai, maka didapatkan nilai max, min, dan mid, yaitu seperti kurva ini. Data tertingginya itu 82, data terendahnya itu 1. Data tertinggi 82, titik T 82 min 1 per 2 sama dengan 40,5 plus 1 sama dengan 41,5 dibulatkan dari 42. Titik A 42 min 1 dibagi 2
dimasukkan ke dalam fungsi keanggotaan berdasarkan persamaan linear turun. Karena variabel nilai konduit T memiliki karakteristik yang sesuai dengan persamaan linear turun, yaitu semakin rendah nilai variabel maka akan semakin baik, begitu pula sebaliknya. Nilai konduit T 1 sampai 62 itu sedikit. 1 himpunannya 1 kurang dari 1, 62 min V. V sama dengan V di antara 1 dan 62 per 61, 0 lebih dari 62. Nilai konduit T sama dengan 22 sampai 82, 0 kurang dari 22, V min 22, 22, V di antara 22 dan 82 per 60, 1 lebih dari 82. 5. Variabel kemampuan produksi itu terdiri dari 2 himpunan fusi, pengambilan data berdasarkan rekap pencapaian produksi press dengan nilai maks 100% dan min 72%. Variabel kemampuan produksi memiliki karakteristik yang berbeda dari keempat variabel sebelumnya. Jika ketiga variabel tersebut akan menjadi dasar dari aturan Fuzzy, maka variabel kemampuan produksi akan menjadi hasil nilai dari aturan-aturan yang dibuat oleh keempat variabel sebelumnya. Jika ada aturan fusi, maka hasil nilai aturan juga berjumlah n dengan output sesuai dengan variabel kemampuan produksi, yaitu berupa presentasi 72% hingga 100% sesuai dengan data pencapaian produksi. Ini daftar rule dengan mengkombinasikan himpunan fuzzy, maka diperoleh 16 aturan fusi sebagai berikut. Ya, seperti ini rule-nya. Dan ini contoh kasus perhitungan. Seorang pegawai produksi dengan NIK 480 bernama Rizky Saputra melakukan produksi part. Sampel data diambil berdasarkan absensi karyawan. Absensinya 19 hari, hasil produksi rata-rata 2793 part, produk NJR rata-rata 51 part, nilai konduit 51 kali. Lalu, kepala departemen produksi ingin mengetahui kinerja pegawai produksi tersebut, maka digunakan penyelesaian menggunakan fusi inferensi sistem Tsukamoto. Untuk nilai himpunan fusi, fungsi keanggotaan, inferensi, dan diversifikasi menggunakan penjelasan himpunan fusi serta diversifikasi. Absen rajin, diketahui absensinya 19 hari. Maka kita menggunakan himpunan, kemudian isikan nilai Y dengan angka 19, maka didapatkan hasil 19 itu bukan dari kurang 19, maka nilai tidak 0. 19 bukan dari lebih 22, maka nilai tidak 1. 19 itu bagian dari Y di antara 19 dan 22 sama dengan 0, maka nilai 19 adalah 0. Absen biasa, diketahui absensi 19 hari. Y biasa menggunakan himpunan 1, Y kurang dari 18, 21 min Y, 18 Y kurang Y di antara 18 dan 21. Produksi tinggi. Diketahui hasil produksi 2793 part, kemudian isikan nilai W dengan angka 2793, maka didapat hasil 2793 bukan dari kurang 2651, maka nilai tidak 0. 2793 bukan dari lebih 2901, maka nilai tidak 1. 2793 bagian dari 2651 dan 2900, maka 2793 dikurangi 2651 dibagi 250 sama dengan 0,57. Kemudian produksi normalnya juga diketahui hasil produksi 2793 part, kemudian isikan nilai W dengan angka 2793, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Maka nilai 2793 sama dengan 0.
produksi rendah. Diketahui hasil produksi 2793 part. Kemudian isikan nilai W dengan angka 2793, maka didapat hasil 2793 bukan dari 2400, maka nilai tidak 1. 2793 bagian dari 2651, maka nilainya 0. 2793 bukan dari antara 2400 sampai 26, maka nilai 2793 adalah 0. Lalu NJ sedikit. Diketahui produk NJ sama dengan 51 part. Kemudian isikan nilai X dengan angka 51, maka didapatkan hasil 51 bukan dari 1, maka nilai tidak 1. 51 bukan dari 62, maka nilai tidak 0. 51 bagian dari 1 dan 62. Buka kurung 62 min 51 bagi 61 sama dengan 0,18, maka nilai 51 adalah 0,18. NJ banyak. Diketahui produk NJ 51 part, dan seperti ini, dimasukkan nilai X dengan angka 51 dan didapatkan hasil seperti ini. Lalu nilai konduitnya itu sedikitnya, yang sedikit itu 51 kali, jadi kemudian diisi nilai V dengan angka 51. Nah, ketemu 51 adalah 0,18. Dan nilai konduit yang banyak ini ketemu 0,48, maka didapat keseluruhan hasilnya seperti ini nilai kederajatannya. Lalu kita inferensikan ke variabel Tsukamoto. Inferensi variabel Tsukamotonya ke rule tadi yang 16 seperti ini. Jika produksi misalnya ini, jika produksi rendah dan nilai konduitnya banyak dan kemampuan produksi buruk karena menggunakan N, maka diambil nilai minimalnya yaitu 0 dan 48. Kemampuan produksi buruk sama dengan 72%. 100% min 0 dikali 100% min 72% sama dengan 100. Maka keseluruhan hasil inferensi berdasarkan 16 aturan dengan 4 variabel input adalah hasilnya seperti ini. Dan ini adalah perhitungan diversifikasi setelah mendapatkan hasil inferensi, dan hasil inferensi langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan diversifikasi rata-rata terpusat, didapatkan nilai 83,96%. Maka berdasarkan perhitungan diversifikasi rata-rata didapatkan nilai Z sebagai output penilaian tinggi kinerja pegawai produksi. Metode difusi inferensi sistem Tsukamoto adalah 83,96%. Dapat disimpulkan dari penyelesaian kasus kinerja pegawai produksi dengan absensi 19 hari. Hasil produksi rata-rata 2973 part, produk NC rata-rata 51 part, dan nilai konduit 51 kali, maka pegawai bernama Rizky Saputra mendapatkan predikat buruk dengan presentasi 83,96%. Sesuai dengan standar produksi di Departemen Produksi Press 85%. Pada pencapaian produksi, jika produksi di bawah 85%, maka akan mendapatkan predikat buruk, sedangkan jika sama dengan atau lebih dari 85%, maka akan mendapatkan predikat baik.